di mana hal tersebut harusnya kan rahasia gitu kan terkait dengan anggaran pertahanan apalagi alutsista gitu. Makanya hari ini kita melaporkan Capres nomor urut 1 yang telah memaksa Capres nomor urut 2 untuk membuka hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang Capres Anies Baswedan yang dilaporkan dan bagaimana respon di luar dugaan Yusuf Kala dan para netizen. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya ya. Itu semua dibahas di debat ya. Seharusnya hal yang dibahas di debat ya direspon juga di perdebatan. Tapi biarlah nanti Bawaslu yang akan menilai apakah laporan itu layak untuk diteruskan atau tidak. Sebagai warga negara tentu berhak melaporkan, tapi Bawaslu juga berhak untuk menentukan mana yang patut ditindaklanjuti dan mana yang sama sekali tidak perlu ditindaklanjuti. Kami serahkan ke Bawaslu. Bagus itu kedua Bawaslu. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Memaksa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk menunjukkan data-data terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal informasi anggaran belanja alutsista. Di mana hal tersebut harusnya kan rahasia gitu kan terkait dengan anggaran pertahanan apalagi alutsista gitu. Harusnya hal-hal tersebut tidak boleh disampaikan pada publik karena bisa membahayakan negara gitu kan apabila pihak-pihak asing sampai mengetahui hal rahasia seperti itu. Makanya hari ini kita melaporkan Capres nomor urut 1 yang telah memaksa Capres nomor urut 2 untuk membuka hal tersebut. Diketahui memang Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu. Laporan ini dilakukan terkait pernyataan Anies saat debat Capres ketiga yang menurutnya menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo sebagai minhan dan pribadi. Yusuf Kala pun langsung memberikan tanggapan. Menurut dia, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Jika mengatakan, Anies Baswedan pun tinggal merekomendasikan Bawaslu untuk turut memanggil Jokowi. Karena data yang dibeberkan terkait penguasaan lahan negara di Kalimantan Timur oleh Prabowo bersumber dari Presiden Jokowi 5 tahun yang lalu. Jika mengatakan sambil berkelakar, seandainya itu terjadi diprediksi membuat gempar publik. Ya, forum debat harus dihormati. Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim. Ya, harus selesaikan di debat. Buktikan datanya. Jadi tidak ada masalah ya. Itu sudah mekanismenya, nanti tim hukum nasional dari pasangan Amin yang akan menyelesaikan. Silakan saja, semua nanti ada penilaiannya di bidang hukum. Cukup? Data itu diadu dengan data kan? Iya. Dan di mana diadunya ya di forum debat itu. Kan nggak mungkin, ini kan jadi presiden buruk juga nanti kalau ada berdebat calon gubernur kan dikasih data lalu kemudian waktunya nggak cukup ya. Nanti kita ngopi-ngopi sambil nggak benar gitu. Lalu kemudian ada yang ngelaporin gitu. Nah, bagi saya kalau yang melaporkan itu adalah murni masyarakat yang betul-betul ingin melakukan klarifikasi terhadap itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang melaporkan itu adalah ada singgungannya dengan Pak Prabowo atau ada tim Prabowo yang merancang itu laporan, itu yang menurut saya
yang mengerikan gitu. Jadi mengerikan itu bukan berarti saya misalnya takut dengan orang takut dengan hukum. Enggak. Kalau saya insya Allah tidak akan takut, dan tim orang-orang pengacara itu tidak akan takut insya Allah. Tapi kan ini kan kita tidak hanya bicara Menko Kamal, tidak hanya bicara tentang tim hukum nasional, tidak bicara tentang Pak Sem, Pak Aris, tidak bicara itu, tetapi kita bicara si Buyung, si Upi yang ada di kampung-kampung sana, si mbak-mbak yang ada di kampung sana. Ya. Ini adalah sebuah sinyal ketakutan yang disampaikan. Presiden buruk berarti. Iya, presiden buruk. Jadi orang-orang kampung itu yang apa namanya, maaf, pemikirnya tidak sehebat kita, intelektualitasnya karena kita pernah belajar di mana gitu tidak sehebat itu, orang akan takut. Kalau saya insya Allah tidak akan takut. Ngapain takut gitu kan? Kalau Pak Sem mungkin berada di pihak saya juga tidak akan takut, Pak Aris juga begitu. Tapi ini soal kepentingan publik loh. Soal masyarakat banyak, bukan pribadi-pribadi. Itu yang sinyal itu yang memancar, lalu kemudian menurut saya ditangkap oleh sebagian rakyat bahwa ini kebebasan berpendapat seorang calon presiden saja yang dia sampaikan di forum resmi, yang diselenggarakan oleh KPU, lembaga resmi yang memang ditunjuk oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu itu, pilpres itu. Lalu kemudian ketika disampaikan, calon presiden menyampaikan sesuatu kemudian dilaporkan. Tapi sekali lagi, kalau yang melaporkan itu adalah memang betul-betul tidak ada hubungan dengan Pak Prabowo, yaitu fun-fun aja, nggak apa-apa gitu. Oke, balik Pak Aris. Ini Anies dilaporin sama timnya Prabowo karena berani ngasih tahu kalau Prabowo itu punya banyak lahan. Padahal kan emang itu faktanya. Mas, pesan es teh manis dong. Sekarang Ganjar juga dilaporin sama timnya Prabowo karena nanyain data anggaran Kemenhan pas acara debat kemarin. Oke, makasih. Padahal itu kan duit rakyat yang dipakai. Masa nggak boleh ditanyain? Lah, Mas, ini kan saya pesannya es teh manis. Kenapa jadi es tawar? Aduh, maaf tuan. Saya gantiin dulu tehnya ya. Nggak bisa. Ini kejahatan. Ini tindak kriminal. Saya bakal laporin kejadian ini ke polisi. Kok gitu sih tuan? Kan ini kan cuma perkara es teh manis doang. Sekarang cuma nanya aja bisa dilaporin. Apalagi ini masalah es teh manis. Alah, ribet amat sih lu bang. Iya, emang gue ribet. Apa lo? Dilaporkan ke Bawaslu Pak atas debat kemarin yang debat yang lalu saya juga dilaporkan, debat yang ini dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporan nggak usah debat aja lah. Debat kok dilaporkan gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Ya kalau kira-kira nggak pasti yang dibisiki. Oh enggak kok. Memang kini lagi viral ucapan Jokowi yang mengeluhkan dilaporkan ke Bawaslu buntut debat Capres. Jokowi dilaporkan gara-gara kasus tanah Prabowo juga pada debat Pilpres 2019 lalu. Saat itu Jokowi dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menyerang Prabowo Subianto atas kepemilikan tanah yang dilontarkan dalam debat Pilpres 2019 putaran kedua. Jokowi dilaporkan oleh tim advokat Indonesia Bergerak. Jokowi dilaporkan karena diduga sengaja menyatakan soal tanah untuk menyerang pribadi Prabowo dalam debat. Menanggapi laporan itu, Jokowi mengaku heran. Dia pun menilai lebih baik tidak usah debat jika pada akhirnya dia dilaporkan. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.